Halo, Sobat Sukses. Selamat datang di channel Entrepreneur Sukses. Apa kabar nih? Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya aku suka? Apa ya passionku? Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang gimana caranya menemukan passion yang ada di dalam dirimu. Apa sih yang dimaksud passion? Gampangnya, passion itu kayak api di dalam diri kita yang bikin kita semangat banget ngelakuin sesuatu. Seperti kamu yang rela begadang main game atau skip nongkrong demi hobimu. Nah itu passion? Kenapa sih penting punya passion? Karena, dengan passion, hidupmu jadi punya tujuan dan semangat yang gak pernah padam. Seperti baterai smartphone yang selalu full. Pertama, coba-coba aja dulu atau explore. Dunia tuh luas banget, ada banyak hal yang mungkin belum kamu coba. Gak ada yang salah dengan coba. Mungkin kamu bakal nemu passion di tempat yang paling gak kamu duga. Nah, kamu juga gak boleh takut untuk mencoba hal-hal yang gak pernah kamu lakuin sebelumnya. Siapa tahu, mendaki gunung atau diving jadi sesuatu yang kamu cintai. Belajar skill baru juga gak kalah penting. Coba ikutin kelas online atau workshop offline yang menarik perhatianmu. Bisa jadi kamu menemukan passion di coding, desain, fotografi, masak, atau apapun itu. Tapi ingat ya Sobat Sukses, jangan hanya fokus pada hasil aja, yang penting di sini adalah proses belajarnya, bukan seberapa bagus hasil akhirnya. Nah, kamu juga perlu coba gabung di komunitas atau klub yang bisa jadi tempat kamu menemukan atau mengembangkan passionmu. Misalnya join komunitas musik, kamu bisa tuh explore lebih dalam tentang alat musik atau genre yang kamu suka. Kedua, feel the vibe. Kadang, kita merasakan semacam klik saat melakukan sesuatu. Listen to that vibe. Kamu tuh harus percaya diri. Jangan abaikan insting atau perasaan pertamamu. Kalau kamu merasa nyaman dan bersemangat, itu mungkin pertanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Zona ini, ada momen ketika kita begitu fokus dan tenggelam dalam suatu aktivitas sehingga kita lupa dengan segalanya. Ini disebut sebagai kondisi flow. Jika kamu sering merasakannya saat melakukan sesuatu, itu bisa jadi passionmu. Nah, yang terpenting itu adalah konsistensi. Ketiga, refleksi dan self-talk. Catat aktivitas harianmu dan perasaan yang muncul saat melakukan aktivitas tersebut. Lihat apa yang memberikan kepuasan terbesar. Buka-buka catatan lama juga sangat membantu loh Sobat Sukses. Kadang dengan membaca kembali catatan lama, kamu bisa melihat pola atau kecenderungan tentang apa yang sering kamu tuliskan atau semangat tentang apa. Nah, jangan lupa luangkan waktu buat dirimu dan tanya, apa yang aku suka, atau kapan terakhir kali aku ngerasa excited? Tapi di era media sosial, kita juga sering terpengaruh oleh apa yang orang lain lakukan. Jangan lupa tanya juga sama diri sendiri ya, apa yang sebenarnya aku mau, bukan apa yang orang lain mau untuk aku? Meditasi juga bisa membantu kamu untuk menghilangkan gangguan dan benar-benar mendengar apa yang hati dan pikiranmu katakan. Kalau masih bingung juga kamu bisa tanyakan kepada orang terdekatmu. Kadang, teman atau keluarga kita melihat hal-hal yang kita lewatkan. Mereka mungkin sudah melihat apa yang kita lakukan sebelum kita menyadarinya. Keempat, konsumsi konten yang berfaedah. Tonton TED Talks. TED Talks biasanya menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif yang berbagi ide dan pengalaman mereka. Ini bisa memberikan kamu inspirasi dan pandangan baru. Baca buku juga biasa jadi salah satu referensi loh, Sobat Sukses. Jangan underestimate sama kekuatan buku. Dari fiksi sampai non-fiksi, kamu bisa mendapatkan wawasan yang mendalam dan perspektif berbeda tentang dunia. Atau kamu bisa dengerin podcast, banyak konten kreator yang membagikan kisah perjalanan mereka, trik, tips, dan motivasi seperti channel kita ini nih. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu yang bikin klik dengan hatimu. Dengan konten-konten ini harapannya bisa kasih inspirasi dan perspektif baru untuk dirimu. Kelima, ngobrol sama mentor atau role model.
Cari tahu cerita dari orang yang udah sukses di bidang yang kamu minati. Panduan dan support mentor bisa memberikan pandangan baru berdasarkan pengalaman mereka, memberikan saran, dan membantu kamu menavigasi rintangan. Dalam tahap ini, kamu jangan malu bertanya ya sobat sukses. Mulai dengan pertanyaan dasar seperti, bagaimana Anda memulai di bidang ini? Apa yang Anda sukai dari pekerjaan Anda? Atau, bagaimana Anda tahu ini adalah passion Anda? Lalu, dengarkan cerita mereka. Terkadang, mendengar perjalanan seseorang bisa memberi kita wawasan tentang apa yang mungkin kita inginkan, atau tidak inginkan, dalam perjalanan kita sendiri. Jangan lupa untuk analisa jejak langkah mereka. Meskipun setiap orang memiliki jalannya sendiri, melihat bagaimana role modelmu mencapai kesuksesan bisa memberikan gambaran dan inspirasi. Jika mereka memiliki blog, buku, podcast, atau konten lainnya, konsumsi. Ini bisa memberimu insight lebih dalam tentang bagaimana mereka berpikir dan bekerja. Setelah itu terima feedback dengan hati terbuka. Mentor atau role model mungkin akan memberikanmu feedback yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Ingat, tujuannya adalah untuk membantumu tumbuh. Setelah mendapatkan feedback, luangkan waktu untuk merenung. Apa yang resona denganmu? Apa yang ingin kamu kerjakan lebih lanjut? Nah, setelah kamu dapat gambaran tentang passionmu, apa next step-nya? Catat di jurnal, buat action plan, dan yang paling penting, jalani dengan sepenuh hati. Semoga tips dari entrepreneur sukses kali ini bisa membantumu menemukan passion yang sesungguhnya. Kalau kamu suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.